analisis rata-rata kemampuan awal pretest kelas eksperimen. Berdasarkan template di atas, jadi interpretasi datanya berkisar antara 8 dan 53, dengan nilai paling sering muncul adalah 13 dan 28. Mayoritas berada di rentang 20-an hingga 30-an. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memperoleh nilai yang sedang. Distribusi data cenderung merata di tengah dengan sedikit ekstrim di bawah, nilainya seperti 8, dan di atas nilainya seperti 53. Namun, secara distribusi cenderung normal atau simetris, tidak terlalu miring ke kiri maupun ke kanan. Berdasarkan tabel ukuran penyebaran data di atas, jadi data menunjukkan penyebaran nilai yang cukup lebar, baik dari kelompok bawah, tengah, maupun di atas. Simpangan baku yang cukup besar dapat memperjelas bahwa kemampuan awal peserta sangat bervariasi, tidak terpusat pada satu titik nilai atau kelompok tertentu. Berdasarkan tabel pemusatan data di atas, jadi pemusatan datanya terletak pada median dengan nilai 28. Deskripsi data kemampuan awal pretest pada kelas kontrol berdasarkan template di atas, jadi dapat disimpulkan bahwasannya data berkisar antara 9 hingga 14, dengan nilai yang paling sering muncul yaitu nilai 13. Distribusi data tersebut sangat rentang pada nilai 10 hingga 13, yang berarti mayoritas siswa mendapatkan nilai sedang. Terdapat beberapa nilai rendah, seperti 9, serta nilai tertinggi yaitu 14. Namun, keduanya tidak terlalu mendominasi. Distribusi data tersebut sangat cenderung merata, nilai ekstrim di bawah seperti 9 dan di atas seperti 14. Berdasarkan tabel penyebaran data di atas, jadi interpretasi datanya menunjukkan bahwa data menunjukkan nilai peserta yang cukup merata dengan penyebaran yang tidak terlalu lebar. Simpangan baku yang kecil memperlihat bahwa sebagian besar peserta memiliki kemampuan yang relatif setara. Berdasarkan tabel pemusatan data di atas, jadi pemusatan datanya terletak pada median yang bernilai 12,5. Kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan blogspot di atas, jadi interpretasi datanya. Kelas eksperimen memiliki nilai yang lebih tinggi dan penyebaran yang sempit, sedangkan kelas kontrol memiliki nilai yang lebih rendah dan penyebaran datanya lebih lebar. Ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen unggul secara konsisten, sementara kelas kontrol lebih bervariasi dan memiliki nilai yang rendah. Uji hipotesis beda rata-rata kemampuan awal pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media video interaktif dengan hasil belajar siswa yang tidak menggunakan video interaktif. Dan H1 tidak sama dengan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media video interaktif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media video interaktif. Keputusan nilai T hitung sama dengan 7,142 dan nilai T tabel sama dengan 2,000. Karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen menunjukkan hasil yang lebih tinggi secara statistik dibandingkan kelas kontrol, yang mengindikasikan bahwa perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Template di atas, jadi interpretasi nilainya berkisar antara 45 hingga 100. Ini menunjukkan bahwa siswa memperoleh nilai yang cukup tinggi. Mayoritas nilainya berada di rentang 70-an hingga 100. Ini menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang memperoleh nilai sedikit. Lebih banyaknya siswa memperoleh nilai baik hingga sangat baik. Distribusi tanpa miring ke kiri, data lebih padat di bagian nilai yang tinggi. Berdasarkan tabel ukuran penyebaran data di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas peserta berkisaran 50%, yang berada di rentang nilai 45 sampai dengan 47, yang sangat sempit dan menunjukkan konsisten di kelompok utama. Namun,
Adanya peserta dengan nilai maksimum 100 menyebabkan penyebaran keseluruhan menjadi sangat lebar. Terlihat dari rentang total 59 dan simpangan baku yang besar, artinya walaupun sebagian peserta memiliki nilai yang hampir sama, namun ada kelompok kecil yang sangat menonjol dan berprestasi jauh di atas mayoritas. Berdasarkan tabel pemusatan data di atas, nilai pemusatan terletak pada nilai median yang bernilai 83. Deskripsi data kemampuan akhir post-test pada bagian kelas kontrol. Berdasarkan template di atas, data nilai berkisar antara 38 hingga 52, dengan mayoritas nilai berada di rentang 40-an. Nilai yang sering muncul adalah 47. Sebagian besar data berkisaran antara 40 sampai dengan 49. Dengan sangat sedikit data di bawahnya berkisaran 30-an dan hanya satu data pada puluhan 5. Hal ini menunjukkan bahwa nilai siswa terpusat pada kategori sedang. Dengan sedikit sekali nilai tinggi, distribusi data tampak miring ke kanan karena data lebih padat di bagian nilai rendah hingga sedang. Sementara nilai tinggi hanya muncul satu kali. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa memperoleh nilai cukup dan hanya sedikit yang mencapai nilai tinggi. Berdasarkan tabel penyebaran data di atas, jadi interpretasi datanya, terlihat bahwa mayoritas nilai peserta berada pada rentang 41 sampai dengan 47, serta penyebaran data cukup merata dan tidak ekstrim, terlihat dari simpangan baku dan varian yang rendah. Data ini memperlihat kemampuan peserta dengan sedikit perbedaan pada nilai yang tertinggi dan juga yang terendah. Berdasarkan ukuran pemusatan data pada tabel di atas, nilai pemusatan data terletak pada median yang bernilai 45. Box plot kelas eksperimen dan kelas kontrol di atas, pada bagian kelas eksperimen, median lebih tinggi sekitar 88 sampai dengan 90. Sebaran data rapat ataupun sempit, nilai berkisar pada tingkat 70 sampai dengan 100, tidak ada outlier. Mencerminkan hasil yang stabil dan konsisten. Kinerja rata-rata meningkat drastis dibanding kemampuan awal, sedangkan pada bagian kelas kontrol, median lebih rendah sekitar 60 sampai dengan 65. Sebaran data lebih luas berkisaran 45 sampai dengan 75. Rentang bawah lebih lebar menunjukkan variasi hasil yang besar. Potensi beda rata-rata, post-test, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media video interaktif dengan rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media video interaktif. H1 tidak sama dengan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan video interaktif, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan video interaktif. Keputusan dihitung sama dengan 65,47 dan T-tabel sama dengan 2,000. Karena T hitung lebih kecil dibandingkan dengan T-tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 65,47, yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan T-tabel sebesar 2,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dan juga kelas kontrol.